Dalam beberapa bulan terakhir, BGN terus jadi sorotan. Mulai dari polemik pengadaan kendaraan operasional, anggaran video conference, aplikasi, dan sistem digital. Sampai kasus SPPG yang disuspensi, tapi masih menerima insentif. Banyak yang mengira itu hanya kontroversi biasa. Sampai akhirnya Presiden Prabowo mengganti kepala BGN dan 2 wakilnya. Tapi yang terjadi setelah itu jauh lebih mengejutkan. Beberapa jam setelah dicopot, kejaksaan mulai bergerak. Kantor BGN digeledah dini hari. Dan mantan kepala BGN, Dadan Hindayana, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka korupsi bersama 2 mantan wakil kepala BGN. Menurut kejaksaan, penyidikan mengarah pada dugaan korupsi tata kelola program MBG. Mulai dari pengadaan barang dan jasa, hingga dugaan praktik jual beli titik SPPG atau dapur MBG. Dan disinilah ironinya, MBG adalah program prioritas terbesar pemerintah. Program yang berkali-kali disebut sebagai investasi masa depan anak Indonesia. Tapi justru lembaga yang menjalankan program itu sekarang menjadi objek penyidikan korupsi. Bahkan hanya sekitar 32 jam sebelumnya, Dadan masih mendampingi Presiden Prabowo meninjau pelaksanaan MBG. Malamnya dicopot, besok sorenya ditetapkan sebagai tersangka. Seringkali masalah terbesar sebuah program bukan datang dari luar, bukan dari oposisi, bukan dari kritik netizen, tapi dari tata kelola di dalam program itu sendiri. Karena pada akhirnya, rakyat tidak hanya ingin program yang besar, rakyat juga ingin memastikan uang yang masuk ke program itu benar-benar sampai ke tujuannya. Dan sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah MBG penting, tapi apakah tata kelolanya mampu menjaga program sebesar itu tetap bersih? Menurut kalian, kasus ini hanya ulah oknum atau justru menjadi alarm bahwa pengawasan program-program besar harus diperketat sejak awal?